Halo, ketemu lagi bersama saya Franklin Matatula. Kali ini kita akan membahas bagaimana membuat uh, website menggunakan framework CodeIgniter dan juga Bootstrap. Oke, tapi jangan lupa sebelumnya uh, semua klik subscribe, tekan lonceng untuk mendapatkan video-video terbaru dari Raj Franklin Channel. Oke, kita mulai saja. Yang pertama-tama kita buka terlebih dahulu CodeIgniter. CodeIgniter ya. Setelah itu kita akan pilih download. Nah, di sini ada beberapa CodeIgniter. Ya, yang pertama kita download dulu yang CodeIgniter 3 ya. Nah, karena saya sudah download itu datanya di sini ya. Nanti bentuknya seperti ini, bentuknya zip ya, CodeIgniter 3. Kemudian kita ekstrak dulu ya. Kita open aja ya. Open with boleh, ekstrak. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Nah, setelah itu kita ganti ya, ganti dengan nama bebas, terserah kalian mau ganti dengan apa gitu ya. Kalau saya di sini ganti dengan foldernya dengan Japal. Setelah sudah, kita copy, kita pindahkan ke htdoc. Nah, kebetulan punya saya ini ada di aplikasi, karena kebetulan saya pakai Mac, aplikasi Exam, kemudian htdoc, lalu kita copy saja di sini. Cut aja. Nah, nanti keluarnya seperti ini. Selanjutnya kita buka ya, kita ini seperti ini jadwal, kita buka Sublime ya, Sublime Text. Oke, lalu kita drag aja ini, kita drag yang jadwal tadi dalam set. Nah, seperti ini. Oke, sampai sini sudah. Oke, setelah sudah seperti ini, maka selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai metodenya CodeIgniter. Jadi di CodeIgniter ini dia menggunakan metode MVC atau model, controller, dan view. Model ini untuk kita sederhananya kita memasukkan database di sini. Untuk controller dia akan mengontrol antara model dan view ya. Sedangkan untuk view ini dia akan menampilkan semua yang kita sudah buat untuk filenya. Nah, contoh di sini yaitu view welcome message dan kontrolnya itu adalah welcome. Nah, jika kalau kita lihat ya, nanti pada saat kita menjalankan dan kita sudah membuat mengcopy jadwalnya itu ke dalam Exam htdoc, maka nanti tampilannya seperti ini. Kalau kita buka ya, localhost, kemudian kita buka jadwal. Nah, secara otomatis jadwal ini, data inilah, view yang inilah yang tadi di Sublime ini yang ada di dalam. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada dua ya, itu welcome to CodeIgniter. Jadi ini tampilannya di sini dan ini kontrolernya. Nah, kalau mau menggantinya kita tinggal ganti aja di welcome message ini. Jadi welcome to CodeIgniter 2 contoh, kita menggantinya contoh saja. Kita refresh, maka nanti di sini ada yang di CodeIgniter 2, tapi untuk ini yang title-nya. Kalau mau mengganti isinya yang di sini. Nah, kita pakai 2 contoh. Maka nanti di sini ada 2 sama dengan title yang tadi.
Nah, lalu bagaimana supaya kita bisa merubah tampilannya supaya nanti dia tidak akan seperti ini lagi. Nah, kedepannya nanti kita akan membuatnya seperti ini. Kedepannya nanti kita akan buat seperti ini. Ada penjadwalan, ada beranda, ada mahasiswa, ada jurusan, about tentang kami, ada about-nya, kemudian ada kontaknya. Nanti kedepannya kita akan bikin seperti ini. Ya, nanti kita akan bikin seperti ini. Nah, diharapkan kedepannya nanti yang di tampilan yang di sini itu sama seperti yang ada di sini. Selanjutnya untuk kita merubah tampilan yang sudah tadi kita katakan, kita tidak akan menggunakan welcome message dan welcome sebagai tampilan awal, maka kita akan membuat controller baru dan view baru. Yang pertama kita buat dulu view, kita buat folder baru namanya beranda. Kemudian di dalam beranda kita buat file baru namanya index.php. Nah, lalu di dalam controller kita juga membuat sebuah file namanya beranda.php. Jangan lupa untuk yang controllernya harus menggunakan huruf besar. Untuk supaya dia bisa mempermudah, kita membaginya menjadi beberapa template ya. Jadi ada yang footer, kemudian header dan isinya. Oleh karena itu kita buat dulu di view-nya yaitu sebuah folder namanya template. Nah, template ini gunanya untuk kita akan membagikan antara footer, header, dan beranda. Oke. Di dalam template kita tambahin file lagi namanya header.php dan satu lagi yaitu footer.php. Gunanya di sini supaya kita bisa membaginya ya. Selanjutnya kita ke config, ya, kemudian ke konfigurasi. Dalam konfigurasi ini supaya dia langsung diarahkan ke data kita, kita copy dulu, kita ganti ditambahkan di base URL untuk pada saat kita jalankan base URL-nya langsung diarahkan ke data kita. Nah, ini kita copy aja, copy, kemudian kita masuk lagi, kita pastikan di sini. Nah, setelah kita pastikan, kita akan merubah lagi di index.php. Kita hapus saja ya. Maksudnya index page ini supaya kita tidak menambahkan index.php di awal pembuatan webnya. Ya. Namun kita harus menambahkan ada sebuah file namanya htaccess. Ya. Jadi kita klik kanan, kita pilih file, lalu kita ketik htaccess seperti ini. Nah, datanya
itu kita bisa ambil di sini, bisa dua cara, yaitu user get yang manual, yang tidak online dan online. Ini kita klik aja di sini, lalu kita pilih ketik AT access, lalu pilih yang kode igniter URL, dan kita pilih yang di sini. Kita copy aja yang ini. Nah, di sini sudah dikasih tahu bahwa nanti untuk datanya itu menghilangkan data indeksnya. Ya. Copy, kita pastikan di sini. Kita save. Nah, seperti itu. Jadi nanti dia ada di AT aksesnya yang ini. Itu sudah. Setelah sudah, ini konfigurasi sudah, ya, kita close saja. Selanjutnya, supaya kita memanggil berandanya ini, ya, jadi kita tidak menggunakan welcome message lagi. Caranya kita pilih router, lalu kita ganti welcome tadi, controller tadi, dengan beranda, sehingga nanti data yang di beranda, ya, di controller beranda itu akan digantikan, ya. Nah, selanjutnya supaya datanya ini tidak ada lagi, ini ya, localhost jadwal, otomatis jadwalnya sudah kosong, ya. Nah, kita akan menggantikan dulu dengan beberapa template dari Bootstrap. Kita buka aja Bootstrap, lalu kita pilih Bootstrap, kita pilih dokumen, kemudian kita pilih yang start template, copy aja yang di sini, lalu kita masukkan ke dalam beranda yang ada di beranda view, lalu index, kita copy aja di sini, save, ya. Kemudian kita lihat ya, lihat dulu, kita jalan lagi. Ini kita buat di controllernya, kita pemanggilan controller. Di sini kita menggunakan extend untuk beranda, ya. Bikin PHP dulu, kemudian class. Nah, kelas ini kita ganti dengan beranda. Kemudian di sini ganti dengan CI controller. Ya. Kemudian ini dihapus saja dulu. Index, ya, function index. Nah, di sini kita akan memanggil sebuah, kita manggil load dari template tersebut, ya. Kita manggil view-nya dengan cara this, kemudian load view. Oke, kita tambahkan dulu di beranda, ya. Tambahkan dulu, yaitu di sini itu beranda /index. Kemudian kita menduplikatnya Command Shift D atau Ctrl Shift D, ya, karena saya pakai Mac jadi Command Shift D. Kalau di Windows Ctrl Shift D. Nah, di sini
kita pilih yang template karena untuk header dan footernya ada di template. Jadi templates ini header, Command Shift D lagi, kita ganti jadi footer. Nah, oke, kita cek dulu ya. Oke, localhost jadwal. Nah, otomatis sudah keluar ya, hello world. Nah, setelah itu kalau sudah, nah sekarang kita menempatkan dulu header dan footernya dulu supaya bisa membedakan ya antara header dan footer. Nah, di sini kita pindahkan dulu ya. Yang tadi template tadi, start template tadi kita pindahkan dulu. Yang headernya kita pindahkan, dan dari indeks yang di beranda kita copy dari sini ya. Copy dari sini. Ctrl X aja. Kemudian kita pindah di header sini. Ya. Kemudian yang footernya kita copy, cut aja, lalu kita pindah di footer. Nah, Ctrl S, ini sama aja nih nanti, dia bentuknya tetap hello world. Nah, seperti itu. Ya, ini kita ini dulu kosongin aja, jadi dia tetap. Nah, jadi sama ya. Sudah, hello world sudah. Ya, jadi di headernya sudah. Nah, sekarang kita merubah untuk judul supaya judulnya itu bisa pada saat kita perpindahan itu title-nya itu sesuaikan dengan nama judulnya. Yang pertama kita tambahkan di controller yaitu $data ya. Kemudian judul sama dengan halaman beranda ya, titik koma, supaya nanti halaman berandanya itu ini kan di sini nih hello world-nya masih ada hello world ya. Nah, jadi kita ganti dengan halaman beranda ya. Nah, nanti di headernya nah, title-nya ini kita ganti ya. Kita panggil yang tadi yang di controller, jadi php ya, kemudian echo terus $judul gitu ya. Maksudnya adalah supaya judul yang ada di title yang di beranda sini dia akan keluar. Nah, kita save. Nah, kita ambil. Ini ada masih error ya. Kita lihat dulu. Titik koma echo php echo ya, echo. Kemudian sudah halaman data. Oh ya, ini di sini kita koma $data gitu ya. Jadi kita panggil data. Kita jalanin. Nah, otomatis halaman beranda sudah ada judulnya. Oke. Selanjutnya kan kita mau membuat datanya seperti ini ya. Membuat datanya seperti yang ini. Ada headernya, ada penjadwalan, beranda, mahasiswa, judul, dosen, dan seperti ini ya. Seperti ini ya. Oke, kita balik lagi di sini ya. Nah, nanti di indeksnya itu kita akan nambahkan slider ya di indeksnya. Kalau untuk di headernya kita nambah headernya atau navbarnya. Nah, caranya ya kita buka dulu Chrome, lalu pilih yang
navbar ya, di bootstrap ya navbar ya. Nah, navbar ini kita tinggal tentukan mau yang pakai yang mana gitu ya, pakai yang kira-kira inilah, yang ini ya, ini. Nah, kita copy aja nih, kita copy aja yang di sini. Kita copy aja dulu di sini ya, yang ini aja. Ya, kita copy aja yang ini. Kemudian kita masukin ke iya, masukin ke sini. Ini dihapus dulu ya. Terus kita copy aja, pastekan aja di sini. Ini kita save. Oke, kita lihat. Nah, otomatis sudah ada di sini nih, tapi dia di pojok. Ya. Makanya kita akan menambahkan, kita tinggal supaya dia di tengah, kita hapus aja yang ini. Ya, flip ini, jadi dia di tengah nanti. Ya. Hapus. Nah, otomatis nanti dia agak sedikit menjorok ke dalam. Ya. Kalau kita mau ganti, ya ini jadi penjadwalan boleh, penjadwalan gitu ya. Kemudian di sini ganti beranda, kemudian di sini ganti mahasiswa, di sini ganti dosen gitu ya. Lihat dulu. Nah, jadi sudah mulai. Nah, selanjutnya kita menambahkan slider. Ya, kita menambahkan slider. Jadi di sini kita tulis slider atau carousel. Carousel, tepatnya carousel. Nah, kita mau pakai yang mana? Mau pakai yang seperti ini, yang kedua atau yang ketiga. Nah, karena yang di sini dia menggunakan 3 ini, ya, maka kita pakai ini. Nah, ini tinggal di copy aja nih. Di copy, kemudian kita pindahkan ke indeks tadi. Nah, kita pindahkan ke indeks tadi. Ya. Nah, supaya dia di tengah, kita pakai kontainer. Kontainer ini supaya dia itu bisa di tengah-tengah ya. Dot container. Lalu kita pastikan aja di sini. Save, lalu kita lihat. Kita lihat. Oke, tapi ini di bawah ya. Ini di bawah. Nanti kita rubahnya supaya dia bisa posisinya dia di atas. Itu ya. Oke, jadi nanti ini kan posisinya di bawah, jadi dia berubah ke atas. Caranya kita lagi ke sini, lalu posisinya yang headernya itu dia di atas indeks. Ya, kalau untuk pindahkan ke atas, menggunakan kontrol command atas, ya, panah atas. Ya. Kemudian save, kita lihat lagi. Nah, otomatis dia sudah di atas. Ya, ini di bawah. Slide-nya sudah berubah, cuman belum ada gambar. Nah, kita nambahkan dulu gambarnya. Nah, gambarnya ini kita buat dulu terlebih dahulu aset. Ya, aset ini di jadwal, kemudian folder, lalu aset. Nah, seperti itu. Lalu dalam aset ada folder lagi namanya images.
Jadi di dalam folder aset ada images. Nah, di dalam image-nya ini kita masukin yang gambar-gambar ya, yang mana yang mau kita masukkan ya, gambar-gambar. Kebetulan saya sudah memilih gambar, ada 3 gambar di sini ya. Ini saya copy aja, saya copy 3 gambarnya, kemudian saya masukkan ke folder yang di exam htdoc, kemudian pilih yang jadwal mana jadwal, kemudian pilih aset image, lalu copy saja di sini, pastikan di sini. Nah, seperti itu. Nah, secara otomatis nanti dia ada di sini ya, sudah ada. Nah, supaya memanggilnya caranya yaitu kita tulis komennya di sini ya, yaitu aset slash image slash nhs dot jpg ya. Kemudian copy aja, pastikan di sini ya, multikursor, kita pakai multikursor aja ya. Kemudian kita hapus, lalu kita pastikan. Nah, di sini kita tambah mahasiswa 1, kemudian mahasiswa 2, ini pakai yang E. Coba kita coba dulu ya. Seperti itu, kita jalani lagi, kita lihat. Nah, sudah keluar ya, ada 1 2 3, berarti sudah keluar nih, tampilannya sudah mulai sama ya. Nah, selanjutnya kita akan menambahkan about ya, about. Nah, tadi kita tambahkan about dan kontak ya, dan kontak. Nah, oke, kita lihat kembali ke sini ya, lalu kita tambahkan ya, ini about, maksudnya ini adalah supaya kita bisa tahu bahwa oh ini untuk about ya, and about. Oke, seperti itu. Jadi yang ini kita bisa tulisnya di sini yaitu header ya, comment slash atau control slash headernya, kemudian ini and header. Jadi bisa membedakan antara header, kemudian ini about-nya. Nah, about-nya ini kita membuat sintaknya seperti ini, dot container ya, kemudian dalam container ada row, dalam row ada call 4 ya, date 12 ya, seperti itu. Kita tab aja, nanti seperti ini ya warnanya. Ini seperti ini aja. Row, oh sorry kan ini dulu ya, dot row dot call ya. Nah, supaya dia bisa seperti ini. Nah, baru kita menambahkan about-nya, jadi dot text. Nah, text center, lalu di sini about ya. Kita
Jadi ada cek, nah ada about-nya sudah di bawah ya, about-nya sudah. Sekarang kita tambahkan ada tulisan nih ya, lorem ya, supaya ininya sama dengan di atas ya. Setelah itu tambahkan lagi supaya bisa membaginya menjadi 2 kolom. Kita membuat dot call sama dengan md5 seperti ini ya, jadi bagi 2 kolom ya. Kemudian kita P, di dalam P ada lorem 12 atau lorem 30 lah, ada 30 seperti itu ya. Nah, supaya dia bisa 2 ya, kita lihat 2 ya, 2. Kita kopikan saja ini, copy ya. Kemudian kita pastekan. Nah, seperti itu. Nah, kita cek dulu. Nah, sudah ada, tapi dia tidak di sebelah kiri sebelah kanan, dia masih di kanan ya, masih di kiri. Oke, caranya yaitu kita bahkan di sini yaitu retro ya, di dalamnya ada just ini content center ya. Nah, ini kita pindahkan ke bawah sini. Nah, seperti itu kita cek dulu. Nah, sudah pindah ya. Jadi sudah dibagi 2 ya. Bagi 2. Oke. Selanjutnya ya, kita tambahkan juga section untuk section class, untuk about, supaya kita nanti pemanggilan berdasarkan ID juga about. Kemudian ini di bawah sini kita section juga. Nah, ini jadi sudah mulai sama ya, sama. Nah, sekarang kita buat lagi kontak. Nah, kontak ini kita buat juga seperti ini ya, kontak and kontak ya, slash. Nah, kontak ini kita bisa ambil datanya itu di Bootstrap. Kita pakai Bootstrap juga, Bootstrap kembali, kita pilih yang form ya, form. Kita pilih form, lalu kita cari yang ada. Nah, kira-kira kita mau pakai yang mana formnya ya, kita mau pakai yang kira-kira mana ya yang bagusnya ya, yang ini aja lah ya, pakai yang ini ya. Nah, ini kita copy aja, copy, kemudian kita pindahkan ke sini. Namun sebelum kita pindahkan, kita buat dulu seperti biasa ID-nya juga, section ya, section, kemudian class, kemudian kontak, kemudian ID-nya kontak. Nah, setelah itu kita buat seperti yang di atas tadi, ada kontainer, row, dan call-nya juga, dan kemudian text center-nya. Nah, jadi kita bisa pakai teknik cepatnya gini, dot container, kemudian dalam kontainer ada row, dot row,
class row ada di dalamnya ada dot call ya, ada md5 ya. Nah, seperti itu nanti dia keluarnya seperti ini ya, md5 ya, seperti itu. Lalu dalamnya ada dot class call ya tadi, text center juga, ini text center. Enter. Tab. Nah, kalau kalian mau bikin seperti ini, kalian harus install dulu Emmet ya, Emmet dan juga plugin Emmet yang ada di subline-nya ya, dan kalian bisa supaya bisa tulis seperti ini. Nah, kemudian text center sudah ya, di sini pakai call md12 text center dan kedua kontak ya, dan hr untuk garisnya. Seperti itu aja Bu, cek. Nah, kontaknya, tapi kontaknya dia di sini, dia tidak di tengah ya, nanti kita bukan supaya dia di tengah. Oke, kita cek lagi md12 md5, kemudian kita cek lagi masih belum. Kontak ID container row, oh ya, row mt5 sudah, kemudian row md12 text center ininya yang hapus, ini yang dihapus. Nah, seperti itu, coba kita cek. Nah, ini tapi dia di sudah ada garis, tapi dia di kontaknya sebelah situ ya. Oke, kontaknya dia nggak di tengah ya. Row container row call md12 text center, oh ya, text centernya ini. Oke, nah nanti sudah kontaknya. Nah, sekarang baru kita masukkan yang tadi ya, kita masukkan yang tadi, yang mana tadi, yang ini tadi ya, masukkan yang ini tadi, copy dulu, masukkan di sini ya. Nah, formnya seperti itu, form dulu, coba kita cek dulu, cek. Nah, sudah mulai, cuma tinggal nanti kita berubahin supaya dia di tengah-tengah ya, dia di tengah-tengah. Oke, nah caranya yaitu kita tambahin di sini ya, kita tambahin di sini yaitu dot row juga ya, kemudian specify content center ya, content center, kemudian ini cut aja, pindahin paling bawah, kemudian sudah, sekarang kita pindahin lagi, kita tambahin lagi call md5, nah, ini pindahin lagi ke bawah. Jadi sudah ada
justice-nya, justify-nya, form. Oke, coba kita cek dulu ya. Nah, ini sudah di tengah. Sekarang kita akan merubah, sesuaikan dengan yang di sini. Nah, ada nama, email, alamat, pesan kirim. Oke. Kita buka lagi, kita lihat. Nah, ini email. Ini kita buang aja ya. Kita lihat dulu. Ini ada email, address, kemudian ini kosongnya. Ini kosong juga. Tandanya ada will never, ini kita hapus aja nih. Ini kita hapus. Nah, seperti itu. Kemudian label ini inputannya email, address sudah. Kemudian kelas konteks, ID-nya ada nama, ininya ada, masukkan nama. Kemudian labelnya for itu ada nama, kemudian kelas ini IP-nya teks. Nah, seperti itu. Oke, kita baca dulu. Nah, ini ada email. Oke, udah. Terus sekarang checkoutnya kita hapus. Terus kita rubah lagi. Nah, sudah ada nih. Nah, sekarang supaya lebih ininya kita bikin kelasnya form group aja ya, supaya dia ini ya, form group ya, form group, kemudian labelnya form nama ya, kemudian ini nggak usah email udah, terus inputnya form tipe, form control, ID-nya sudah, terus ini ganti aja nih dengan namanya placeholder. Nah, placeholder ini masukkan nama. Placeholder ini gunanya supaya tidak ada keterangan di sini. Nah, jadi ada keterangan placeholder itu seperti ini, ada keterangannya. Masukkan nama. Nah, setelah itu kita copy aja deh yang ini supaya cepat, atau Command Shift D ya. Ini kita di sini ya gitu, kita blok sampai di sini dengan Command Shift D. Nah, seperti itu kita ganti di sini jadi nama, kemudian di sini nama email ya, email, masukkan email, kemudian ini juga Command Shift D. Oke, email ada alamat dan pesan. Ini alamat ya, ini alamat, masukkan alamat ya, kemudian tambah satu lagi ya, di sini yaitu pesan. Nah, pesan, ini pesan, nah, masukkan pesan. Nah, ini dihapus saja.
Oke, kita lihat sudah seperti itu ya. Nah, sekarang kita rubah dulu yang ini nih, ya, grup ya, grup. Kemudian tipenya ini teks, teks, teks. Ini teks area ya, teks area. Kemudian kita cek lagi teks area. Nah, seperti ini. Nah, ini ada error nih. Kita cek dulu ya di beranda. Nah, di beranda ini kita lupa tambahkan datanya ya, data. Save. Oke, kita lihat datanya sudah. Nah, ini kita turunin sedikit ya, turunin sedikit ke bawah, turunin sedikit. Ini submitnya kita ganti kirim pesan ya. Kemudian kita nambahkannya di sini MD atau MB3 ya, supaya dia bisa ke bawah. Nih, kirim pesan. Jadi seperti itu. Oke. Nah, cuman di sini pesannya masih inputan ya, bukan teks area. Jadi kita ganti dulu di sini inputnya teks area, kemudian slash teks area gitu ya. Ini tipenya bebas ya, teks area. Kemudian kita jalanin, kita lihat. Nah, nanti dia lebih besar, jadi ini teks areanya lebih besar ya. Oke, ini aboutnya juga kita bikin jadi H2 ya. Di sini H2, di sini seperti yang ya, seperti ini ya. Ini aja, terus ini H2. Oke, kita cek. Nah, ini H2, supaya dia sama ya. Ini jadi di satu kelas aja. Call MD12 teks area, hapus, biar samain. Nah, biar samain aja nih. Oke, MT5 call MD12 R. Oke, ini kontaknya besar, besar. Oke, seperti itu. Jadi sudah sangat besar. Sudah, apalagi yang harus dirubah lagi ya. Sudah sama. Tinggal nanti klik mahasiswa, klik dosen, otomatis dia akan mengarah ke data mahasiswa atau data dosen. Oke, jadi kita sudah sampai ke pembuatan form depannya ya. Selanjutnya nanti di part berikutnya kita akan membuat form mahasiswa dan form-form lainnya ya. Dan jangan lupa klik subscribe dan like, dan terima kasih sudah